Pendengar, kita masuki sesi wawancara. Pagi ini ada 3 topik yang akan kami bahas untuk Anda. Ini terkait dengan Kabupaten Ngada yang akan mendirikan rumah sakit 200 miliar rupiah di lahan 10 hektare. Nanti akan bersama dengan Bupati Ngada Andreas Paru. Lalu juga terkait dengan Presiden Joko Widodo yang hari ini akan meresmikan Jalan Golomori Labuan Bajo yang merupakan salah satu infrastruktur untuk KTT ASEAN Summit 2023. Nanti kita akan bersama dengan juru bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawijaya. Namun topik pertama yang akan kita bahas ini terkait dengan pemerintah kabupaten dan DPRD ND akan konsultasikan Kemendagri terkait masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati ND. Untuk mengetahui informasi ini selengkapnya, pendengar, kami sudah terhubung dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten ND, Octavianus Mohamesi. Florata pagi ini. Pak Fian, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat Desi dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada. Baik, ya, terkait dengan pemerintah kabupaten dan DPRD ND, ini rencananya akan konsultasi ke Kemendagri terkait masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati ND. Poin-poin apa saja yang nanti akan dikonsultasikan dengan pihak Kemendagri, Pak Fian? Baik Desi dan seluruh pendengar RRI di mana saja berada, rencana konsultasi ini mengemuka pada saat kemarin terjadi rapat dengar pendapat antara Badan Anggaran DPRD Kabupaten ND dengan tim anggaran pemerintah daerah untuk membahas pengajuan penggunaan dana silpa sebelum perubahan untuk mengisi beberapa jabatan pimpinan tinggi Pratama Kabupaten ND yang kosong. Kemudian diskusi berkembang sampai kepada kondisi Kabupaten ND yang menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Bupati, Wakil Bupati ND mesti berakhir masa karena undang-undang ini yang sedianya masa jabatan Bupati Wakil Bupati ND berakhir pada 7 April, menurut undang-undang ini harus berakhir pada tahun 2023. Nah, tahun 2023 itu dalam pengertian kita adalah dari Januari sampai dengan 31 Desember 2023, menyisakan 3 bulan 7 hari. 7 April tahun 2000 menuju 7 April tahun 2014 itu. 2023. Nah, menurut ketentuan undang-undang yang sama, Desi dan seluruh pendengar, maka sisa masa jabatan ini akan diisi oleh jabatan pimpinan tinggi pertama yang akan dikonsultasikan begitu? Ditentukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di Nusa Tenggara Timur ini. Nah, mohon izin saya mesti menjelaskan bahwa konsekuensi yang ditimbulkan semacam pemotongan sisa masa jabatan ini akibat dari pelaksanaan perubahan, saya maksudkan perubahan pelaksanaan pemilu kada serentak yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai perubahan pertama dari penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati ataupun wali kota, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua. Nah, di Undang-Undang Nomor 8 kita semua kemudian mengenal dengan pemilu kada serentak secara bertahap. Ada yang kemudian kita kenal, ada yang 2015 sampai dengan Juni 2016, maka dilaksanakan Desember.
kemudian tahun berikutnya sampai dengan 3-4 tahap. Nah, di Undang-Undang 2000 nomor 10 tahun 2016, kemudian kita ketentuan ini dirubah hanya menjadi penyelenggaraan pemungutan suara serentak nasional yang dilaksanakan pada bulan September tahun 2024. Nah, karena penyelenggaraan di 2020 di ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 itu bertahap sampai dengan 3-4 kali, menyisakan akhir masa jabatan gubernur, bupati maupun wali kota yang berbeda untuk kondisi tahun 2024 ini. Sehingga sisa masa jabatan ini akan diisi dengan pejabat gubernur, bupati maupun wali kota. Nah, akibat dari pengisian ini menyisakan beberapa hal yang kemudian menimbulkan pertanyaan. Pertama, nah, ada kewajiban normatif gubernur, bupati maupun wali kota di akhir masa jabatannya itu. Pertama, 6 bulan sebelum berakhir masa jabatannya, DPRD secara lembaga akan memberikan peringatan bahwa masa jabatan akan berakhir, dan kepada pejabat yang bersangkutan untuk mempersiapkan pertanggungjawaban tahunan pada tahun terakhir dan pertanggungjawaban 5 tahunan untuk mempertanggungjawabkan keseluruhan kinerjanya pada masa jabatannya itu. Nah, kalau masa jabatan Bupati ND berakhir 7 April, normatifnya kan mesti 6 bulan itu jatuh di bulan 7 April Oktober 2023. Nah, kalau undang-undang ini mengamanatkan harus berakhir Desember 2003, maka Oktobernya jatuh di Juni atau Juli 2023. Hal-hal inilah yang akan kami konsultasikan. Kita pakai akhir masa jabatan yang mana. Terus kemudian kita ketahui seorang pejabat gubernur, bupati maupun wali kota pasti tidak se-powerful bupati gubernur yang hasil pemilihan. Batas-batas kewenangan itulah yang juga kami akan konsultasikan. Karena tahun 2024 ini adalah masa transisi dari pelaksanaan undang-undang yang nomor 8 tahun 2015 maupun undang-undang Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilu gubernur, bupati, wali kota. Pak Fian, di dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ini apakah sudah kemudian dicari, tidak ditemukan begitu penjelasan secara detail terkait masa akhir jabatan sehingga ada beberapa kebingungan poin-poin tadi ya, ini yang harus dikonsultasikan begitu Pak Fian? Iya, benar Desi. Karena ini di level undang-undang, pengaturannya biasanya masih bersifat sangat makro, dan kemudian sampai dengan saat ini turunan dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ini belum terbit dari pemerintah, maupun apakah semacam surat edaran minimal ataupun peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 ini. Ini yang kemudian cukup membingungkan dua lembaga. Kemarin kami juga tanya ke pemerintah juga sepakat bahwa ini belum ada sama sekali petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan pemilu kada serentak yang akan dilaksanakan pada September 2024 nanti itu. Dan ND masuk juga dalam kategori harus diisi oleh pejabat dengan menyisakan sisa masa jabatan 3 bulan 7 hari.
tersebut. Iya, jadi Pak Fian, lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini apakah artinya tidak menggugurkan aturan atau undang-undangan lain yang mengatur masa jabatan bupati dan wakil bupati, begitu Pak Fian? Iya, dengan pergantian lahirnya pasal baru 201 di Undang-Undang Nomor 10 2016 sudah pasti menggugurkan pasal yang sama 201 di Undang-Undang 8 2015. Nah, tetapi yang saya jelaskan di awal tadi, kondisi pemilu kada serentak bertahap pada Undang-Undang 8 akan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 dengan istilah pemilu serentak nasional yang akan diadakan pada bulan September. Nah, pada pelaksanaan serentak tentu berakhir masa jabatan beda-beda, termasuk ND yang pelaksanaan 2018 dengan berakhir pada bulan April tahun 2024. Nah, perbedaan itulah yang disempurnakan. Perubahan setiap undang-undang itu tentunya menyempurnakan undang-undang sebelumnya, tetapi tidak semua dirubah. Ada pasal-pasal tertentu yang dipandang perlu itu yang dirubah. Pak Fian, dalam rapat kemarin itu ini kan sudah beberapa poin dibahas. Nah, kalau misalnya masa akhirnya ini 31 Desember 2023 begitu ya, apakah masih ada ruang untuk pembahasan anggaran perubahan dan siapa yang kemudian bertanggung jawab terkait hal ini? Atau ini juga adalah salah satu poin yang akan dikonsultasikan dengan Kemendagri begitu Pak Fian? Iya. Ini sepakat bahwa ini juga masuk salah satu poin. Nah, pertanggungjawaban 5 tahunan itu kami asumsikan dari bupati dan wakil bupati Kabupaten ND dilantik sampai dengan 7 April. Kalau misalnya disepakati tanggal 31 Desember dimundur 6 bulan kemudian, maka sisa yang 3 bulan 7 hari siapa yang mempertanggungjawabkan? Itu kan kemudian menimbulkan soal. Sementara bupati ini secara hukum dia bertanggung jawab atas keseluruhan masa jabatan yang dia emban. Gitu. Dan sementara sisa waktu dalam proses transisi dari Januari 2024 sampai Desember, karena pelaksanaan kita belum tahu nih di undang-undang ini hasil pemilu, hasil pemungutan suara bulan September, pemimpin baru kita di Kabupaten ND akan dilantik kapan. Nah, masa transisi inilah yang belum diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 10 ini. Kami sih berharap dengan terbitnya ini harus ada peraturan pelaksanaannya, minimal setingkat peraturan pemerintah ataupun peraturan Menteri Dalam Negeri yang menegaskan pelaksanaan dari undang-undang ini. Dan ini kami mau sampaikan bahwa banyak hal yang mesti diatur dalam masa transisi ini. Tadi saya sudah mungkin menyinggung soal batas-batas kewenangan pejabat. Dan bagaimana pola hubungan dengan kami di lembaga DPRD. Kemudian banyak agenda-agenda yang berkaitan dengan akhir masa jabatan maupun pelaksanaan APBD, perencanaan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dengan segala konsekuensi hukum yang menanti kalau masa transisi ini tidak diatur secara jelas dalam peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini. Dalam rapat kemarin ini sudahkah kemudian ditetapkan apakah Pemkab atau ada perwakilan juga dari DPRD yang ikut bersama-sama untuk konsultasi di Kemendagri ini Pak Fian? Ya, kami sih berharap supaya konsultasi ini melibatkan para pihak secara lengkap, dari TAPD kalau boleh Pak Sekretaris Daerah,
kemudian perangkat teknis di sekretariat daerah seperti bagian hukum, bagian data kemudian komisi terkait di DPRD dengan pimpinan DPRD, sehingga kita juga mengkalkulasi soal efektivitas dari biaya yang ditimbulkan dari konsultasi yang kita anggap penting. Sudah ada waktu yang ditetapkan Pak Alfian untuk rencana konsultasi ini? Dalam minggu ini DPRD Kabupaten Ende sebagian anggota masih menyelesaikan masa reses. Mungkin direncanakan agenda yang kosong minggu depan itu akan kami isi dengan konsultasi tersebut. Baik, ya mudah-mudahan nanti akan ada kepastian begitu ya, segera ada kepastian agar perencanaan ini kan tergantung dari kepastian atau arahan dari Kemendagri begitu ya, agar jelas semuanya. Iya. Tentunya konsultasi ini kami akan dahului dengan mekanisme surat menyurat. Konsultasi tahap pertama tetap kami lakukan di pemerintah provinsi, dan kalau sudah ada kejelasan mungkin stop sampai di situ. Kalau tidak, kami akan terus ke Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan kejelasan terkait dengan perangkat regulasi dalam masa transisi. Khusus untuk Kabupaten Ende dari 31 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2024. Baik. Demikian. Terima kasih Pak Alfian untuk informasi dan penjelasannya. Mudah-mudahan semua rencana ini berjalan dengan lancar begitu Pak Alfian ya. Oke, terima kasih atas seluruh dukungannya. Baik. Baik, terima kasih Pak Alfian. Selamat beraktivitas hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, bersama kami baru saja Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende, Octavianus Mohamesi, menyampaikan rencana pemerintah Kabupaten Ende dan juga DPRD Ende ini akan konsultasi dengan Kemendagri terkait masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Ende. Pendengar Anda yang ketinggalan wawancara ini, Anda bisa cek kembali di kanal YouTube RRI Ende ya, dan sudah tayang ini warta berita pagi ini dan juga informasi-informasi lainnya yang bisa Anda ikuti kembali melalui YouTube channel kami RRI Ende. Florata pagi ini.